Dalam rangka mencari bakat-bakat muda di dunia renang, cabang olahraga, cabur, akuatik Kabupaten Bekasi menyelenggarakan BOA Open Swimming Championship 2023. Sebanyak 500 atlet renang, terdiri dari 300 atlet putra dan 200 atlet putri, dari 5 daerah, yaitu Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Cirebon, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi, turut meramaikan kompetisi ini. Ketua Cabur Akuatik Kabupaten Bekasi, Wanto, menyatakan bahwa acara ini memberikan peluang bagi atlet untuk belajar dan bersaing dalam berbagai gaya renang. Wanto menjelaskan bahwa lomba ini menjadi tolak ukur dalam mengidentifikasi bakat dan prestasi atlet, yang dinilai dari catatan waktu pemenangnya. Lomba saat ini adalah lomba menjaring bibit-bibit pemula atau pemasalan untuk usia dini, yang mana lomba ini diikuti oleh 5 daerah, Cirebon, Purwakarta, Karawang, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi. Peserta putra 300, peserta putri 200, ya, kurang lebih 500 peserta di kejuaraan Bekasi Open ini. Dalam lomba ini, dalam pemula atau usia dini, kita buat lombanya sifatnya fun game, ya, yang mana baru bisa belajar 1 gaya atau baru 2 gaya sudah bisa dilombakan. Nah, selain fun game juga kita melombakan yang kelas prestasi, yang mana sudah mulai prestasinya muncul, ya, untuk tingkat Kabupaten Bekasi atau di tingkat provinsi. Dan kabarnya lomba ini juga diikuti oleh atlet nasional. Bisa dijelaskan atlet mana aja? Ya, nah, salah satunya memang atlet kita tuan rumah, Emirsa Apal Fadil ini atlet kebanggaan Kabupaten Bekasi yang memang dari kelas 1 SD sampai SMA gak pernah lepas latihan. Asli bibit unggul Kabupaten Bekasi yang sudah tergabung di Platda PON Jawa Barat. Nah, terus untuk para pemenang lomba ini rencananya ke depannya seperti apa? Untuk para pemenang, kita sebagai tolak ukur prestasi anak-anak, apakah catatan waktu pemenangnya itu untuk kategori tingkat kabupaten atau tingkat provinsi. Nah, dari catatan waktu mereka yang akan memperingkatkan mereka di posisi nasionalkah atau di posisi provinsi atau di provinsi kabupaten. Sejauh ini untuk Bekasi sendiri ada berapa atlet renang dan potensinya seperti apa sih? Ada 3 atlet renang kita yang kemarin di Jabar Series mendapatkan best swimmer, ya, di putra 3, di putri 2. Terus untuk di Platda PON, di Renang Indah kita mengirimkan 2 atlet perempuan. Di cabang renangnya kita 1 atas nama Emirsa, yang atlet renang Indah atas nama Maggie Wong, Yuliana Maggie Wong, dan Sepa Stepanikuan, yang mereka akan berlaga di PON Sumut. Sejauh ini potensi-potensi atlet renang di Bekasi itu seperti apa? Saat ini kita lumayan membanggakan, kita termasuk di 3 besar kabupaten yang mendulang medali di Jawa Barat. Abdul Halim, Sekretaris Umum KONI Kabupaten Bekasi, memberikan apresiasi terhadap upaya cabur akuatik Kabupaten Bekasi yang secara teratur menyelenggarakan kejuaraan. Melalui kejuaraan ini, Halim berharap para atlet dapat membangun rasa percaya diri. Ya, yang pertama kami dari KONI Kabupaten Bekasi sangat mengapresiasi pengurus akuatik Indonesia Kabupaten Bekasi yang secara berkala, secara berkesinambungan melakukan lomba-lomba yang memang kejuaraan ini adalah merupakan bagian dari evaluasi, bagian dari bagaimana selama ini mereka latihan, kemudian ikut ajang lomba.
Yang pertama, lomba itu sebagai tolok ukur bagaimana peningkatan prestasi mereka. Yang kedua, tentunya dengan lomba-lomba ini adik-adik kita, atlet-atlet kita akan lebih punya percaya diri, punya mental sebagai juara. Kemudian yang ketiga, karena event ini berkesinambungan, nanti akan diadakan semacam pemilihan atlet-atlet potensial akan masuk menjadi atlet binaan Kabupaten Bekasi yang ada pada level 3. Karena memang atlet unggulan Kabupaten Bekasi dengan pembinaan yang luar biasa ini sudah punya 3 level. Jadi atlet yang sudah prestasi tingkat Jawa Barat dan nasional, kemudian atlet-atlet pelapis di tingkatan pelajar yang nanti akan dipersiapkan dalam rangka Porprov 2026, kemudian atlet-atlet yang memang junior, lapis ketiga yang juga akan mengisi ruang-ruang kosong tadi. Jadi saya sebagai KONI Kabupaten Bekasi mengapresiasi event ini, mengapresiasi panitia dan kepengurusan akuatik Indonesia Kabupaten Bekasi. Semoga event-event ini akan terus berlangsung dan sukses, karena memang dengan event inilah maka kita akan melihat bagaimana kita punya atlet potensial. Dan memang luar biasanya ini ruang lingkupnya beberapa kabupaten yang ada di di Jawa Barat, kabupaten kota yang ada di Jawa Barat ini turut serta. Jadi masing-masing atlet ini bisa melihat sebagaimana kemampuan dari atlet-atlet daerah lain. Syarat mutlak pembangunan olah prestasi itu ada 7. Saya ulangi, syarat mutlak untuk pembinaan olahraga prestasi itu ada 7. Yang pertama, kita harus punya atlet. Jadi tanpa pembinaan, tanpa rekrutmen atlet-atlet, calon atlet, tidak bisa kita bicara dalam konteks pembinaan olahraga prestasi. Yang kedua, kita harus punya pelatih. Dan Kabupaten Bekasi luar biasa, pelatih-pelatihnya sangat mumpuni yang bisa menghantarkan, melakukan pembinaan sampai kemudian atlet itu menjadi juara di level nasional. Dicontohkan sama Ketua Akuatik Indonesia Kabupaten Bekasi, ada atlet binaan Kabupaten Bekasi mulai dari SD sampai SMA dibina di sini. Kemudian sekarang sudah bicara dalam level nasional, namanya Emirsa. Kemudian yang ketiga, seperti tadi Abang katakan, selain di situ ada atlet, ada pelatih, juga harus ada sarana prasarana penunjang. Dan alhamdulillah Kabupaten Bekasi sudah punya sarana prasarana kolam renang yang sangat luar biasa, yang saya pikir ini sudah bertaraf nasional dan ini harus dimanfaatkan. Kemudian syarat yang keempat, ini yang tadi saya katakan titik tekan kepada bagaimana atlet yang sudah ada, kemudian pelatih yang sudah ada, sarana prasarana yang sudah mendukung, ini latihan yang harus dilakukan secara berkesinambungan, berjenjang, terus-menerus. Kemudian syarat mutlak berikutnya, yaitu bagaimana atlet-atlet kita bisa ikut kejuaraan. Karena kalau saya sering berseloroh, percuma kita jungkir balik latihan tapi nggak pernah bertanding, nggak pernah ikut kejuaraan, itu percuma. Karena kita tidak bisa mengevaluasi sejauh mana tolok ukur, sejauh mana prestasi atlet-atlet kita. Kemudian berikutnya, syarat mutlak untuk bicara dalam konteks pembinaan olahraga prestasi adalah menyangkut finansial. Makanya kita berdoa, berupaya bahwa KONI Kabupaten Bekasi akan mensupport Akuatik Indonesia Kabupaten Bekasi pendanaan dalam rangka pembinaan. Kemudian berikutnya, ini yang amat sangat penting terkait dengan manajemen. Saya lihat Akuatik Indonesia Kabupaten Bekasi sudah dimanage dengan baik. Di situ banyak sekali orang-orang yang punya komitmen dalam pengembangan olahraga prestasi, khususnya cabang olahraga renang, cabang olahraga akuatik. Kemudian yang terakhir, yang amat sangat penting, yakni bagaimana seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi mensupport, mendorong agar olahraga akuatik ini, olahraga renang ini yang saat ini menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Bekasi, untuk terus dikembangkan prestasinya. Itu saja, terima kasih. Dari Kabupaten Bekasi, Amirullah melaporkan. Olahraga, Tradisi juara. salam olahraga. Tradisi juara. Kabupaten Bekasi, Makin berani juara. Kabupaten Bekasi, Makin berani juara. Kabupaten Bekasi. Makin berani juara. Iya. Buset, sampai 3 kali.